Nah, berarti bisa disimpulkan ya, dari ketiga racikan pakan ini ya, antara katul, jagung giling, konsentrat petelur, kalau kita akumulatifkan ya, untuk jumlah kadar proteinnya, itu bisa mencapai di angka 14,1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita nih ya. Semoga di kesempatan yang baik ini di bulan suci Ramadan ya, kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan sore kali ini ya rekan-rekan, sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan ya di video yang lalu, bahwasanya untuk kesempatan kali ini nanti kita akan coba membahas ini ya, salah satu materi ya yang nanti ada kaitannya dengan masalah pakan. Kita akan coba membahas ini ya rekan-rekan semuanya, mengenai cara menghitung kadar protein untuk racikan pakan bagi ternak-ternak kita. Nah, nanti akan saya tunjukkan caranya ya, bagaimana agar untuk kita ini bisa menentukan atau menghitung berapakah kadar protein untuk pakan kita yang senantiasa kita berikan untuk ternak-ternak kita. Nah, hal ini tentunya ya khusus untuk kita yang berternak endok dengan sistem pembibitan. Nah, untuk masalah kadar protein ini ya rekan-rekan semuanya, yang jelas kita selaku peternak endok ya, baik pembibitan maupun pembesaran, kita harus senantiasa tahu ya untuk mengenai masalah kadar protein yang ada pada rangsum pakan yang kita berikan untuk ternak-ternak kita. Nah, hal ini ya bertujuan adalah untuk kalau peternak pembibitan ya, yang jelas di situ bisa meningkatkan untuk faktor produksi ya, produksi telur, dan juga bisa meningkatkan berat badan bagi rekan peternak pembesaran. Nah, itulah untuk beberapa hal kecil ya mengenai masalah fungsi dari protein. Dan ini langsung saja ya untuk rekan-rekan semuanya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung kadar protein untuk rangsum pakan pada ternak-ternak kita. Nah, ini ya untuk rekan-rekan semuanya, cara bagaimana kita bisa mengetahui ya untuk jumlah kadar protein pada racikan pakan yang kita berikan untuk endok-endok kita. Nah, ini sebagai sampel saja ya rekan-rekan. Ini yang kami gunakan atau campuran pakan ya, yang sering kita gunakan di kandang tower. Ini ada 3 item ya. Yang pertama itu adalah kita menggunakan katul ya, katul. Yang kedua jagung giling, dan yang ketiga ada konsentrat. Nah, perlu diketahui juga ini untuk semuanya saja, bahwasanya ya untuk ketiga item ini mempunyai kadar protein yang berbeda. Nah, kalau katul itu mempunyai kadar protein ya, itu 11%, dan ini adalah katul halus. Harap dibedakan ya. Kalau mungkin kita menggunakan untuk dedak, itu biasanya untuk kadar proteinnya memang condong lebih rendah. Biasanya kalau tidak salah ya, ada sekitar 8% untuk kadar protein dari dedak. Nah, yang kedua ini ya rekan-rekan, atau ada jagung giling. Nah, itu untuk kadar proteinnya ya, itu sekitar 9%. Nah, untuk konsentrat petelur ya, kalau kami menggunakan konsentrat 144 ini ya, itu untuk kadar proteinnya, kalau kita lihat di brosurnya ya, sekitar kurang lebih 37 sampai 39%. Nah, ini makanya saya ambil tengah-tengah saja ya, ini kita ambil 38%. Nah, pertanyaannya ini ya untuk rekan-rekan semuanya, dari manakah untuk menentukan atau bagaimana menentukan untuk masalah kadar protein dari pakan-pakan ini? Nah, silahkan saja untuk rekan-rekan semuanya ya, banyak sekali itu di YouTube ya atau di browser mengenai untuk masalah kadar protein dari masing-masing bahan tersebut.
silakan ya, nanti di googling sendiri itu. Yang jelas nanti di situ pasti akan ditemukan untuk masalah jumlah kadar protein dari pakan yang rekan-rekan semuanya tanyakan. Nah itu ya. Sekarang ya untuk rekan-rekan semuanya kita berbicara untuk jumlah. Nah ini ya, kalau untuk jumlah pakan yang ada di kandang kami ya untuk perharinya ini ya. Untuk kartul halus jumlahnya kita beri 16 kilo. Untuk jagung giling kita berikan 4 kilo. Dan untuk konsentrat petelur itu kita berikan 3 kilo. Berarti kalau kita akumulatifkan ya rekan-rekan, kalau kita jumlah total pakan itu ada 23 kg per hari. Nah ini ya adalah jumlah total pakan kami yang kita berikan ya pada endok-endok kita selama 1 hari. Nah, untuk rumusan sekarang ya rekan-rekan, untuk bagaimana cara kita bisa menghitung ya untuk akumulasi jumlah protein dari rangkaian pakan tadi di atas ya, itu kita biasanya menggunakan rumus jumlah pakan dibagi total jumlah pakan ya, maksudnya adalah jumlah pakan ini ya, jumlah pakan ini maksudnya dibagi dengan jumlah total pakan ini ya, ini ya total pakan keseluruhan maksudnya. Berarti tadi ya jumlah pakan dibagi total jumlah pakan keseluruhan dikalikan dengan kadar protein. Nah berarti dikalikan dengan ini ya rekan-rekan. Nah itu ya. Nah ini kita ambil sebagai contoh saja ya ini ya. Nah kalau di kandang kami ini untuk kartul ya, kartul itu adalah yang kita gunakan per hari ini ya, adalah 16 kilo. Nah ini ya 16 kilo kita bagi dengan jumlah keseluruhan pakan yaitu 23 kilo ya, lalu kita kalikan dengan kadar protein ini, jadi ketemunya adalah 11% ya. Nah nanti akan ditemukan angka sekitar 7,6%. Nah itu untuk yang pertama. Nah itu yang kedua ini ya untuk jagung giling. Sama ya rekan-rekan untuk rumusannya. Ini adalah untuk jumlah pakannya adalah 4 kilo ya, dibagi 23 kilo dari jumlah keseluruhan total pakan ya, kita kalikan dengan jumlah kadar protein, nanti akan ditemukan sekitar 1,6%. Selanjutnya ada konsentrat petelur ya, ini konsentrat petelur yang kita gunakan adalah 144, kadar proteinnya adalah 38 ya tadi ya. Nah ini adalah jumlah yang kita gunakan per hari sebesar 3 kilo ya, dibagi dengan jumlah keseluruhan pakan dikalikan dengan kadar protein 38, akan ditemukan angka sekitar 4,9%. Nah dari keseluruhan pakan ini ya rekan-rekan, nanti akan kita jumlahkan. Nah nanti akan ketemu sekitar 14,1%. Nah berarti bisa disimpulkan ya dari ketiga racikan pakan ini ya, antara kartul, jagung giling, konsentrat petelur, kalau kita akumulatifkan ya untuk jumlah kadar proteinnya itu bisa mencapai di angka 14,1%. Nah itu ya. Nah mungkin ini ya, mungkin saja kalau kita memberikan tambahan pakan hijauan, barangkali saja itu untuk kadar proteinnya bisa lebih meningkat. Nah sekarang ya untuk rekan-rekan semuanya, kita akan coba membahas ini ya, berapakah untuk kadar protein yang dibutuhkan oleh endok-endok kita ini, terkhusus untuk endok pembibitan. Nah kalau menurut saya ya rekan-rekan semuanya, dengan akumulatif jumlah kadar protein ya 14,1% ini, saya mempunyai keyakinan bahwasanya ini sudah bisa mencukupi kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh ternak-ternak kita. Nah kenapa ya kita cuma memberikan kadar protein itu sekitar 14,1% ini ya, ini dikarenakan saya mempunyai asumsi ya bahwasanya untuk indukan apabila terlalu gemuk ya rekan-rekan, itu nanti akan berakibat dengan masalah produksi telur yang dihasilkan. Kalau biasanya ya
untuk rekan-rekan peternak yang lain ya. Barangkali untuk kadar protein ini bisa mencapai antara angka 19 sampai 22%. Tapi kalau bagi saya ya, dengan kadar protein yang tinggi, terutama untuk ternak pembibitan ya, itu juga akan kurang bagus ya, dan tentunya juga akan berimbas dengan masalah produksi telur, dan tentunya juga akan berimbas dengan masalah faktor over kapasitas dari berat badan. Nah, beda ya kalau dengan peternak pembesaran, tentunya memang untuk kadar protein apabila tidak terlalu tinggi ya, itu juga akan mengimbas dengan masalah berat badan. Nah, makanya kalau peternak pembesaran untuk kadar protein ya, itu memang yang diperlukan antara 19 sampai dengan 22%. Nah, itu ya untuk rekan-rekan semuanya, bagaimana cara kami ya yang ada di kandang tower ini menghitung untuk masalah akumulatif kadar protein dari racikan pakan yang kita berikan. Nah, barangkali untuk rekan-rekan semuanya ya mempunyai pandangan yang lain atau berbeda, itu dipersilahkan. Dan yang perlu diingat ya, ini semua adalah versi dari kami yang ada di kandang tower. Nah, itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ini mengenai cara untuk menghitung takaran protein pada racikan pakan kita. Semoga saja ada manfaatnya ya untuk kita semuanya. Tetap semangat di dalam beternak. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.